Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Salsabila dengan NRP 502522121. Kali ini saya akan melakukan revisi praktikum ketiga. Yang pertama-tama, saya akan melakukan input semua data yang telah diberikan di link soal. Kemudian kita refresh database-nya. Kalau sudah sesuai, nah tabelnya sudah muncul dan sesuai, kita bisa lanjut ke soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, diminta menghitung nilai stok terkini dari setiap produk dengan mempertimbangkan cards yang telah di-check out dengan asumsi bahwa nilai dalam kolom stok produk merupakan stok awal sebelum adanya data transaksi. Nah, di sini saya membuat dua query. Jadi query pertama ini adalah query yang saya gunakan saat praktikum kemarin. Sementara query yang kedua ini adalah query revisi setelah saya tinjau kembali. Nah, sebenarnya di dua query ini tidak ada perbedaan yang berarti karena untuk select from, join, dan group by-nya semua elemennya ini saya persis seperti query saya sebelumnya. Namun di sini yang paling krusial justru rumusnya. Rumusnya ini saya menemukan ada kurang sesuai lah intinya. Jadi kalau misal kita jalankan query pertama, di sini bisa dilihat kalau stoknya berubah dari yang semula 13 menjadi 12, semula 5 jadi 4 gitu. Namun yang saya notice di sini adalah tidak ada sum di quantity product cards-nya ini. Seharusnya ada sum, karena kalau kita lihat lagi, semisal di product cards ini ada produk yang sama ID-nya 23. Berarti ada kurang lebih ada 7 produk. Tapi yang kedetek di query saya yang pertama itu hanya satu kuantitinya. Karena tidak adanya sum. Balik lagi, maka sum ini diperlukan. Kalau kita jalankan ini, nah berbeda. Karena 13 dikurangin 7. Soalnya udah di sum kuantitinya. Kalau yang tadi kan 13 dikurangin 1 karena kuantitinya masih kedeteknya 1 gitu. Udah sih itu aja paling. Nah, untuk qualesnya ini dia harusnya diletakkan di sini. Kenapa? Karena yang bersifat nol, yang akan menghasilkan nol nantinya adalah si product cards quantity-nya ini. Karena kan tidak semua produk masuk ke dalam keranjang kan. Jadi ada beberapa produk yang akan menghasilkan nol sehingga kita perlu quales ini untuk kita gantilah nolnya itu menjadi nol. Baru nanti kita kurangi dengan pengurangan produk stok, kita kurangi dengan fungsi ini. Selanjutnya untuk nomor 2, hitunglah rata-rata jeda waktu antara waktu pemberian feedback dengan waktu pembuatan order dari setiap order. Nah, kalau dilihat dari sini, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Karena untuk select from, join, dan group by-nya saya menggunakan query yang saya gunakan saat praktikum kemarin. Tapi di sini untuk rumus, lagi-lagi rumus, saya ganti karena query saya sebelumnya itu melakukan rata dengan total keseluruhan, sementara di soal itu dimintanya kan per order ID gitu kan. Nah, nanti hasilnya kira-kira begini. Order ID untuk order ID sekian memiliki rata waktu feedback sekian. Dan di sini saya menggunakan fungsi timestamp div yang mana baru saya temui dengan
melakukan dua parameter dengan membutuhkan dua parameter yaitu order create dan feedback dengan satuan nanti hasilnya itu second. Jadi ini 923.578 ini dalam satuan detik gitu. Untuk selanjutnya nomor 3, diminta membuat daftar produk yang memiliki stok kurang dari 5 dan telah terjual setidaknya sekali. Artinya udah pernah di check out gitu kan. Nah, tampilkan nama produk dan jumlah stoknya. Untuk nomor 3 ini tidak ada yang saya ubah sama sekali, alias ini adalah yang saya berikan saat praktikum kemarin. Gitu. Jadi diminta adalah produk name-nya sama jumlah stoknya. Nah, untuk stoknya sendiri diminta ada batasannya nih, yaitu kurang dari 5 dan statusnya itu check out, yang mana artinya sudah pernah satu kali melakukan transaksi. Kalau kita run, nah di sini bisa dilihat kalau black bread itu 4 stoknya dan coklat brownies itu 2 gitu. Jadi sudah sesuai lah intinya dengan yang diminta soal. Nomor 4, diminta untuk mendapatkan jumlah cards, jumlah produk, dan pendapatan yang didapatkan dari produk di setiap tanggalnya. Kemudian kita urutkan berdasarkan tanggal terbaru. Nah, karena yang diminta berdasarkan tanggalnya di setiap tanggal, maka di sini yang akan kita group by menggunakan order date. Dan yang diminta adalah berdasarkan tanggal terbaru, maka di sini kita pakai descending. Gitu ya. Nah, di sini saya tambahkan where card statusnya check out, artinya karena ketika yang diminta adalah pendapatan, artinya kan yang sudah berhasil bayar gitu kan ya. Kalau yang belum bayar berarti belum masuk ke dalam pendapatan kita gitu. Maka kalau ini kita run, nah hasilnya akan seperti ini. Yang tadi ada salah satu cards Nah, di sini. Di tanggal 26 ini dia masih idle, dia belum check out. Jadi tidak saya masukin. Gitu. Nah, yang pertama, order date itu diambil dari mana? Dari tabel cards, kolom created at. Dan yang diambil adalah date-nya aja atau tanggalnya aja gitu. Tanggalnya aja. Kemudian kita akan meng-summarize produk cards ini, kuantitinya kita akan summarize menjadi berapa produk sih di dalam cards itu, di dalam keranjang itu. Nah, untuk total cards-nya itu sendiri ada berapa transaksi intinya, ada berapa transaksi yang di dalam ID yang sama gitu, di dalam ID cards ID itu. Nah, untuk total pendapatan kita bisa melakukan summarize dengan mengalihkan price dengan setiap quantity yang ada gitu. Price untuk masing-masing item. Jadi kalau kita run ya sesuai yang ini, yang keluar adalah sekian-sekian. Jadi perlu diingat kalau yang bakal lanjut masuk ke dalam total pendapatan adalah yang statusnya check out gitu. Untuk soal nomor 5, pada suatu hari Bima Bakery ingin melakukan promosi khusus. Jadi intinya dia ini karena akan melakukan promosi, dia membutuhkan item-item yang belum diulas lah. Kira-kira berapa sih total penjualannya yang belum diulas itu? Kenapa tidak sampai diulas? Akhirnya dia membuat query dan memunculkan ini. Jadi ada beberapa item yang belum diulas. Makanya di sini kita kasih batasan where produknya ini not in feedback. Jadi item-item atau produk-produk yang tidak terkena feedback kita munculkan di sini semua. Gitu. Nah, kita descending menggunakan last added to cart gitu. Jadi kita ambil lagi-lagi dari tanggal di mana
cards-nya ini kan pasti memiliki waktu create kan. Nah, mulai dari maksimum, kita descending ke bawah. Kemudian untuk total sales-nya itu kita bisa count dari masing-masing quantity product cards-nya. Gitu. Seperti ini misalnya. Baguette bread berarti kan total penjualannya udah 4. Kemudian black bread udah 4, cookies with jam 1. Nah, yang belum nih ada biskuit flower branch, coklat cookies, circle pastry. Dia belum ada yang nge-check out sehingga dia nggak masuk ke list added to cart-nya ini. Sehingga dia sifatnya ini masih 0. Gitu. Lanjut untuk soal nomor 6. Kita diminta untuk menampilkan rata-rata total harga order yang telah tervalidasi. Nomor 6 ini tidak ada yang saya ubah, jadi sesuai dengan yang ada di praktikum kemarin. Kalau dijalankan 30.100. Jadi intinya untuk setiap order dengan status validated itu kita rata-ratakan, kita jumlah, kita total, kemudian kita rata-ratakan dan hasilnya sekian. Sesimpel itu. Kemudian untuk soal nomor 7, kita diminta untuk menampilkan customer, produk, beserta jumlah produk yang masuk dalam keranjang tiap customer yang statusnya idle gitu. Jadi customer yang statusnya idle kita disuruh tampilin aja nama customernya siapa, produknya, dan jumlah produknya. Berarti kan dia masih ragu-ragu nih, belum check out. Makanya di sini select-nya customer name, product name, dan product quantity-nya. Sama seperti nomor 6, nomor 7 ini tidak ada yang saya ganti, jadi sesuai dengan praktikum 3 kemarin gitu di kelas. Nah, untuk nomor 8, ini saya ganti. Untuk nomor 8, soalnya sendiri, tampilkan produk dan jumlah pembelian tervalidasi produk yang terjual paling sedikit. Nah, gunakan fungsi min, terdapat beberapa produk dengan jumlah produk terjual yang sama. Jadi, pertama, ini agak lumayan cukup tricky. Saya sudah mencoba beberapa kali, dan untuk hasil yang saya puas, ya ini query-nya. Kurang lebih kayak gini, jadi saya butuh 2 query. Ada query utama, yang saya akan jalankan nanti, tapi saya akan menjalankan query kecilnya dulu ini. Nah, 2 query ini akan saya gabung menggunakan having nantinya. Jadi untuk query pertama, di sini kita akan mencari total sold yang paling rendah gitu, yang paling minimum. Makanya di sini saya pakai fungsi minimum. Nah, kalau kita run, dia akan menghasilkan 1, ya kan? Jadi dari total quantity yang telah terjual gitu, ini kan makanya di summarize. Nah, yang paling kecil ternyata total sold-nya 1. Nah, siapa aja yang memiliki total sold-nya ini 1? Kita jalankanlah keseluruhan query-nya, yaitu coklat brownies, cookie with jam, sama croissant bread. Kalau tidak saya jadikan 2 query seperti ini, misalnya 1 query aja lah atasnya ini doang, nanti yang hasilnya itu bakalan memunculkan 1 produk doang gitu. Misalnya coklat brownies doang atau cookies with jam doang, karena min itu sebetulnya akan menghasilkan 1 nilai gitu. Sementara kalau saya pakai 2 query ini, saya cari dulu nilai minnya berapa, kemudian saya pasangkan dengan produk ID-nya gitu. Manakah produk ID yang memiliki total sold seperti hasil dari query ini gitu. Jadi ada 3, coklat brownies, cookie with jam, sama croissant bread. Selanjutnya soal nomor 9.
Tampilkan produk yang tervalidasi telah terjual lebih dari 1 kali transaksi dan lebih dari sebanyak 3 buah selama bulan Agustus 2023. Jadi, mana aja sih produk-produk yang telah tervalidasi, telah terjual lebih dari 1, dan dia itu terjualnya itu sebanyak lebih dari 3 buah lah intinya. Di sini order statusnya kita pakai validated karena diminta sama soal. Gitu, lagi-lagi diminta sama soal. Nah, di sini total transaksinya 5, total sold-nya 5, yaitu original Bima Bread. Kenapa dia total transaksinya 5? Sementara kalau kita lihat di sini, dia itu total transaksinya seharusnya ada 7, ya kan? Dan quantity yang kejualnya harusnya ada 7. Karena ada di mana dia itu ordernya itu tidak valid. Nih, kalau kita lihat di sini ada pending dan ada reject. Reject ini card ID-nya 354 dan pending ini 11 BDD. 354 dan 11 BDD. Kalau kita lihat di sini ada 11 BDD dan 354. Jadi ada dua produk ID dari produk ID yang sama, ternyata dia itu pending dan reject gitu. Jadi bukan valid. Sehingga dari 7 ini kita kurangin 2, hanya 5 data yang tervalidasi betul untuk total sold-nya sama total transaksinya. Sehingga yang keluar di sini dari hasil query itu si original Bima Bread lah yang total transaksinya itu di atas 1 dengan total sold di atas 3, yaitu 5 dan 5. Nah, untuk soal terakhir, nomor 10, tampilkan nama produk beserta jumlah terjual yang telah di check out di antara tanggal 10 Agustus 2023 hingga 20 Agustus 2023. Nah, kita bisa pakai between di sini. Oke, saya jelaskan dulu. Untuk query pertama ini adalah query yang saya gunakan saat praktikum kemarin, dan yang bawah adalah query yang saya sudah revisi. Untuk query yang pertama, di sini salahnya adalah saya tidak melakukan summarize kepada beberapa produk. Jadi original Bima Bread terhitung 2 kali gitu. Dan saya juga tidak menggunakan status validated gitu. Jadi kurang lengkap lah intinya nomor 10 ini. Jadi kalau misalnya secara sederhana dan lebih lengkap, bisa langsung digunakan query yang bawah ini. Gitu. Jadi kayak tadi, yang tadi kan Bima Bread-nya ini terhitung 5 dan 1. Ya kan, 5 dan 1 berarti totalnya harusnya 6. Kenapa yang di bawah ini 3? Total original Bima Bread-nya 3, karena kita lagi-lagi menggunakan order status validated. Oke, semisal mau kita cek, berarti kan between 2023 8/10 sampai tanggal 20 ya kan? Kita bisa langsung masuk ke order. Di order ini berarti kan tanggal 19 ada 2 sama ada tanggal 10 yang masuk. Di tanggal 10 ini ada yang pending. Dan kebetulan itu 11 BDD. Nah, di tanggal 10 selanjutnya itu udah validate, itu F41. F41, kemudian di tanggal 19 ada 2, dan udah validate dua-duanya, 659 dan 187, berarti 659, 187, dan F41. Kita cek di product cards, 659, F41, dan 187, gitu. Ini cuma ada 3 berarti dari total 7 original Bima Bread.
Kalau kita cek di sini benar. Original Bima Bread-nya berarti total sold-nya ada 3. Oke, sekian pemaparan revisi praktikum 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.